Kisah nyata seorang wanita pezina yang ahli taubat sebab perantara sahabat yang solihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, pernahkah kalian menjumpai manusia yang paling sempurna? Pasti jawabnya tidak, karena hakikinya tidak ada manusia yang sempurna. Apalagi kita sebagai manusia tidak pernah luput dari sebuah kesalahan, dari sebuah dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Kenapa bisa manusia memiliki dosa? Karena menahan diri dari ujian Allah itu sulit. Contohnya, ada dua orang remaja yang saling menyukai tetapi belum menikah. Mungkin awalnya mereka hanya berkirim pesan, lalu ketemuan, lalu bergandengan tangan, ciuman, bahkan berhubungan badan. Atau orang tua yang sedang merawat anaknya, diuji emosionalnya. Awalnya membentak, lalu mencubit, lalu menyiksa, bahkan ada yang membunuh. Lalu bagaimana agar kita bisa terhindar dari sebuah dosa, agar kita bisa terhindar dari hal buruk itu? Salah satunya dengan memiliki teman, sahabat, atau partner hidup yang dapat mengingatkan kita dalam hal kebaikan. Maka dari itu, di video ini saya akan membawakan sebuah kisah nyata seorang wanita pezina yang menjadi ahli taubat sebab perantara sahabat yang solihat. Bagaimana proses yang ia lalui? Bagaimana ia bisa mendapatkan rahmat dari Allah? Tonton video ini sampai habis. Semoga bisa mendapatkan hikmah dari video yang saya unggah. Ada dua orang gadis yang sudah bersahabatan. Mereka duduk di bangku SMP. Kita sebut saja bernama Ratna dan Putri. Ratna ini berwatak keras, Putri berwatak lembut. Ratna berasal dari keluarga yang biasa saja, dan Putri berasal dari keluarga yang agamis. Mereka berdua sama-sama menggunakan hijab. Namun bedanya, hijab yang digunakan Putri lebih tebal dan lebih besar. Tapi tak apa, karena Putri nyaman mengenakannya. Suatu sore, ketika mereka sedang main bersama di rumah Ratna, Ratna dibuat heran dengan tingkah Putri yang asyik menatap layar handphonenya terus-menerus. Lalu Ratna menyapa Putri. "Put, aku perhatiin kamu dari tadi main HP terus deh. Biasanya kalau ketemu, kamu yang banyak cerita." "Ini loh Rat, aku habis jadian sama cowok, lagi digombalin." Ratna dibuat syok dengan ungkapan dari Putri. Karena sebenarnya mereka telah sepakat untuk tidak pacaran sampai halal. "Put, apa-apaan sih Put? Kan kita udah janjian gak akan pacaran sampai halal. Kok kamu ingkarin sih?" "Tenang aja lah Rat, aku bisa kok jaga diri aku baik-baik. Nanti kalau diajak ketemuan akan aku tolak, udah kamu tenang aja ya." "Ya tapi kan Put, yang namanya dosa besar gak mungkin langsung besar. Mereka pasti diawali dengan dosa kecil. Gak mungkin orang kesandung langsung kesandung gunung, pasti kesandung kerikil-kerikil kecil." "Udah sih Rat, aku bisa jaga diri aku baik-baik, udah kamu tenang aja, gak usah aku campur deh." "Ah Put, serah deh." Hari-hari dilalui mereka bersama, pulang dan pergi sekolah bersama, main bersama, ngaji bersama. Namun Ratna terlihat khawatir dengan sahabatnya. Karena biasanya ia sering membaca Al-Quran, tapi sekarang lebih banyak memandang layar handphone. Tapi apa boleh buat, ia tak kuasa menahan langkah sahabatnya untuk menghentikan hubungan itu. Lambat laun, detik berganti menit, menit berganti jam, jam berganti hari, dan hari berganti bulan.
Putri terlihat semakin buruk tingkah lakunya, sehingga Ratna memberanikan diri untuk menanyakan hubungan mereka. "Put, kamu gimana kabarnya? Hubungan kamu sama cowok kamu gimana? Kamu beda loh sekarang." "Ya elah Rat, kepo banget sih. Pengen tahu hubungan pacaran tuh kayak gimana. Rasain aja sendiri, biar gak usah nanya-nanya." Ratna dibuat sakit hati dengan ungkapan Putri yang seperti itu. Padahal ia sangat khawatir. Akhirnya ia berjanji untuk tidak ikut campur lagi. Dan akhirnya mereka tak bersama lagi, baik itu di sekolah maupun di rumah. Bahkan sampai kelulusan pun mereka tak bersama dan tak tegur sapa. Beberapa bulan kemudian, tepatnya mereka sudah tak bersekolah di satu sekolah yang sama. Dan hubungan Putri dengan cowoknya sudah hampir setahunan. Ratna memberanikan diri untuk menelpon sahabatnya. "Assalamualaikum Put, kamu gimana kabarnya?" "Waalaikumsalam Rat." "Ratna." "Ya Allah Put, kamu kenapa? Yaudah aku ke rumah kamu sekarang ya." "Iya Rat, cepet ya, aku tunggu." Sesampainya di rumah Putri, Putri bergegas memeluk erat Ratna dan tak kuasa menahan air matanya yang berlinang. Ratna mendengarkan dengan penuh perhatian dan tak kuasa menahan sedih yang ia rasakan. Sehingga mereka pun berpelukan dengan sangat erat. Ternyata hubungan Putri dengan pacarnya itu sudah tidak baik-baik saja. Awalnya Putri bercerita bahwa ini kali pertama ia merasakan jatuh cinta dan tidak dapat menolak ajakan sang kekasih untuk bertemu dengannya. Pertemuan pertama dan kedua, mereka hanya mengobrol saja, tidak bergandengan tangan, di sebuah restoran. Di pertemuan ketiga, sang pacar ingin sekali memegang tangan Putri, namun Putri menolaknya. Pada suatu kejadian, Putri tersandung batu dan sang cowok langsung bergegas menangkap Putri. Dan disitulah untuk pertama kalinya Putri merasakan kenyamanan bersentuhan dengan yang bukan mahramnya. Pertemuan keempat, tanpa izin, sang pacar langsung menggandeng tangan Putri sehingga tidak ada waktu untuk Putri menolak. Lalu untuk pertama kalinya Putri merasakan hangatnya dipeluk. Lalu di pertemuan kelima, sang pacar mengajak Putri nonton bioskop. Dan Putri ditempatkan di tempat yang ujung, yang mana di sebelahnya tidak ada orang. Di sana gelap dan berisik karena suara film. Lalu sang cowok menghampiri bibir Putri. Dan ini untuk pertama kalinya Putri merasakan hasrat karena dicium. Sehingga tidak ada penolakan. Lalu sang pacar mulai meraba ke bagian dada. Dan seterusnya. Setelah film itu selesai, Putri diajak ke sebuah penginapan. Namun Putri menolaknya. Karena untuk bisa diajak ketemuan saja, itu butuh waktu berbulan-bulan. Bagaimana jika menginap? Pasti orang tuanya khawatir. Sesampainya di rumah, Putri begitu menyesal dengan perbuatannya. Kenapa ia tidak menolaknya? Dia tahu itu dosa. Tapi ia begitu ketagihan dengan rasa yang nikmat itu. Sehingga ia terus melanjutkan hubungan itu. Syukurnya saat itu Ratna menelpon Putri. Sehingga ia mendapatkan arahan yang baik dari Ratna. Diajarkan sholat taubat, diajarkan doa-doa pengampunan, dan Ratna lebih intens bermain dengan Putri agar Putri tidak sering bertemu dengan pacarnya. Karena Ratna faham untuk mengajak sahabatnya ke jalan yang lebih baik butuh kesabaran dan kekonsistenan. Sampai pada akhirnya, alhamdulillah, Putri mulai menolak ajakan sang pacar. Ia sadar jika pertemuannya selalu dilanjutkan, terus dilanjutkan, maka akan menjerumuskan. Ia sangat berterima kasih kepada sahabatnya.
Ratna, karena ia begitu sabar mendampingi proses hijrahnya, menyempatkan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk mendampinginya. Sampai pada akhirnya, Putri dengan tegas memutuskan sang pacar agar tidak ke dosa yang lebih besar. Teman-teman yang dirahmati Allah, dari kisah tersebut dapat menjadi self-reminder untuk kita, pengingat diri bahwa hakikinya manusia sangat sulit menahan hawa nafsunya. Bahkan ada pepatah yang mengatakan, orang yang kuat, orang yang hebat, bukanlah orang yang berbadan besar, berotot, memiliki kekuasaan, bukan, melainkan orang yang dapat menahan hawa nafsunya dari amarah, dari godaan syaitan, dan sebagainya. Karena musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Lalu, apakah Allah menerima taubat wanita tersebut? Sesuai dengan firman Allah dalam surat Taubat ayat 9. Tidaklah mereka mengetahui bahwasannya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya. Dan dilanjutkan dengan surat An-Nisa ayat 110. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, lalu ia memohon ampun kepada Allah, maka niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari firman tersebut, betapa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada setiap hambanya. Jika kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, lalu kita bertobat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Masya Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda yang diceritakan dari Robnya Azza wa Jalla. Ada seorang hamba yang melakukan dosa, lalu ia berdoa, Allahumma gfirli zambi, ya Allah ampunilah dosaku. Lalu Allah berfirman, hambaku telah melakukan dosa. Ia mengetahui bahwa ia memiliki Rob yang Maha Pengampun lagi menghukumi, maka Allah mengampuninya. Lalu ia berbuat dosa lagi, dan ia berdoa lagi, Allahumma gfirli zambi, ya Allah ampunilah dosaku. Maka Allah mengampuninya lagi. Lalu hamba tersebut berbuat dosa lagi, dan dia berdoa lagi, Allahumma gfirli zambi, ya Allah ampunilah dosaku. Maka Allah terus mengampuninya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut, betapa Allah Maha Penyayang lagi Maha Mengampuni. Hamba tersebut berkali-kali melakukan dosa, berkali-kali bertaubat, maka Allah tetap mengampuninya. Teman-teman yang dirahmati Allah, setiap diri pasti pernah melakukan kesalahan. Maka janganlah kita malu untuk bertaubat, malu untuk memohon ampun kepada Allah. Bahkan Allah saja Maha Pengampun. Lantas kenapa kita terkadang tidak menyesal atas perbuatan kita, tidak mau bertaubat? Apakah kita kuat untuk merasakan panasnya api neraka? Sungguh diri ini tak mampu menahan dahsyatnya kobaran api neraka. Maka mintalah ampunan kepada Allah dengan sebenar-benarnya pengampunan. Dan carilah teman, sahabat, atau partner hidup yang dapat mengingatkan kita dalam kebaikan dan mendekatkan kita kepada Allah. Karena sesungguhnya dunia ini hanyalah tempat persinggahan semata. Hai teman-teman, jika suka dengan videonya, like ya. Dan jika videonya bermanfaat untuk kalian, silakan di-share. Barang siapa yang mengajak pada kebaikan dan orang yang diajak mengerjakan kebaikan tersebut, maka keduanya mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala yang mengerjakan. Dan jika kalian ingin berbagi cerita seputar video tersebut, silakan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.